Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Safira Kintan Aurelita dengan NIM 210311100002. Di sini, saya akan memperlihatkan tutorial bagaimana cara mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu data Excel yang telah kita cantumkan. Nah, dapat dilihat di sini bahwa terdapat dua perlakuan. Yang pertama perlakuan kandang dan perlakuan gibberellin, dan ada kombinasi di antara kedua perlakuan ini. Pada perlakuan kandang, perlakuan pertama diulang sebanyak 9 kali, perlakuan kedua diulang sebanyak 9 kali, dan perlakuan ketiga diulang sebanyak 9 kali. Dan pada perlakuan gibberellin, pada perlakuan pertama diulang sebanyak 3 kali, pada perlakuan kedua diulang sebanyak 3 kali, dan pada perlakuan ketiga diulang sebanyak 3 kali. Begitupun seterusnya. Untuk ulangan, semua perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Dan untuk kombinasi, pada perlakuan pertama diulang sebanyak 3 kali, pada perlakuan kedua diulang sebanyak 2 kali, dan pada perlakuan ketiga diulang sebanyak 3 kali. Dan begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya kita buka ke aplikasi SPSS-nya. Nah, yang pertama yakni kita ke variable view. Nah, di sini kita tulis perlakuan-perlakuan kita dan seperti ulangan, total, dan sebagainya. Jadi kita tulis yang pertama yakni ada kandang. Dan yang kedua ada gibberellin. Yang ketiga ada ulangan. Yang keempat ada total. Dan yang kelima ada kombinasi. Nah, setelah sudah, kita pindah ke label. Untuk label ini, kita samakan seperti yang ada di name ini ya, teman-teman. Nah, yang pertama ini kita tulis kandang, kemudian gibberellin, kemudian ulangan, kemudian total, kemudian kombinasi. Nah, setelah sudah, barulah kita atur values-nya ya, teman-teman. Kita atur untuk value 1, labelnya yakni ada K1. Untuk value 2, labelnya yakni ada K2. Dan untuk value 3, labelnya ini ada K3. Kita lakukan pencet OK. Selanjutnya kita atur values dari gibberellin. Untuk value 1, ini kita tulis 1 untuk G1. 2 untuk G2, dan 3 untuk G3. Dan kita pencet OK. Selanjutnya kita atur values ulangan. Nah, untuk ini kita tulis 1, dan di sini untuk ulangan 1. Kemudian 2 untuk ulangan 2. Dan 3 untuk ulangan 3. Kemudian kita pencet OK. Untuk yang values total itu tidak usah diubah-ubah ya teman-teman. Dan yang selanjutnya yakni values kombinasi. Ini 1 untuk K1 G1, 2 untuk K1 G2, dan 3 untuk K1 G3. Selanjutnya 4 untuk K2 G1, kemudian 5 untuk K2 G2, dan 6 untuk K2 G3. Kemudian 7 untuk K3 G1, lalu 8 untuk K3 G2, dan untuk 9 ini ada K3 G3. Dan kita add dan klik OK. Nah, setelah sudah, sekarang kita kembali ke data view-nya ya teman-teman.
Nah, pada data view ini terdapat kandang, gibberellin, ulangan, total, dan kombinasi. Untuk mengisi ini semua, kita perlu kembali ke Excel dan mengopi data-data yang akan kita masukkan ke Excel, ke SPSS. Kemudian selanjutnya, nah, jika sudah, barulah kita mengopi yang lain. Nah, jika data sudah terekspor ke SPSS semua, langkah selanjutnya kita pilih Analyze. Lalu kita pilih General Linear Model, terus kita pilih Univariate. Nah, untuk dependent variable kita masukkan total, dan untuk fix factor kita masukkan kandang dan gibberellin. Nah, setelah sudah, selanjutnya kita mengatur model. Nah, ini kita ubah menjadi custom, kandang kita masukkan ke sini, dan gibberellin pun sama. Untuk include intercept in model itu tidak perlu ya teman-teman, jadi kita hilangkan checklistnya. Kemudian continue. Selanjutnya kita pilih poshok. Poshok merupakan uji lanjut yang nantinya akan dilakukan. Ini kita pindah kandang dan gibberellinnya. Nah, selanjutnya kita pilih uji lanjut. Nah, karena di sini saya memilih Duncan, maka saya akan mencentang Duncan. Kemudian saya pencet continue. Lalu kita atur optionnya ya teman-teman. Nah, di sini kita pindah kandang dan gibberellin ke kolom ini ya teman-teman. Kemudian kita centang deskriptif statistik. Lalu ini untuk signifikannya 0,05 ya teman-teman. Kemudian kita continue. Lalu kita oke. Nah, sudah terlihat terdapat tabel-tabel ANOVA. Terlihat bahwa SIG dari beberapa perlakuan ini menunjukkan kurang dari 0,05, yang artinya bahwa perlakuan-perlakuan ini berbeda nyata. Karena perlakuan-perlakuan ini berbeda nyata, maka perlu dilakukannya uji lanjut. Nah, uji lanjut yang saya gunakan di sini uji lanjut Duncan. Pada uji lanjut Duncan itu dibedakan menjadi dua perlakuan, yakni kandang dan gibberellin. Pada perlakuan kandang, perlakuan K2 dan K1 menunjukkan notasi A. Di sini terlihat bahwa SIG-nya yaitu lebih dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa perlakuan K2 dan K1 itu tidak berbeda nyata. Pada perlakuan K3 menunjukkan notasi B, ini yang artinya pada perlakuan K2 dan K1 itu sangat berbeda nyata dengan perlakuan K3. Selanjutnya yakni ada perlakuan gibberellin. Pada perlakuan gibberellin, perlakuan G1, G2, dan G3 menunjukkan notasi yang berbeda-beda. Artinya, pada perlakuan gibberellin ini menunjukkan perbedaan yang sangat nyata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.